Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 110. Periksa ke dokter. Ketika pulang dari kampus tadi, Cita minta kepada supirnya untuk pulang saja karena memang tidak ada keperluan keluar. Namun, berhubung akan pergi ke rumah sakit, Cinta memutuskan untuk memakai taksi online saja. Dia takut supir pribadinya menghubungi Rafasa dan memberi kabar tentang hal ini, sedangkan Cinta tidak ingin suaminya tahu atas penyakit yang dideritanya. Cinta dengan cepat membersihkan dirinya di kamar mandi, dan kemudian pergi dengan taksi yang sudah menjemputnya. Dengan saja Cinta memilih rumah sakit yang dekat dengan apartemennya, agar tidak lama terkena macet. Entah seperti apa saat ini perasaannya, yang pasti ada rasa takut yang membuat hatinya tidak tenang. Cinta mendaftar di bagian pendaftaran dan dia diarahkan ke dokter spesialis kandungan. Setelah bagian administrasi mendengar keluhannya. "Oh mbak, saya tidak hamil." Cinta menolak ketika wanita petugas itu mengarahkannya ke dokter spesialis kandungan. "Sebaiknya diperiksa langsung oleh dokter spesialis kandungan mbak. Nanti apa masalahnya akan diketahui," ucap si wanita. "Oh seperti itu ya." Cinta menganggukkan kepalanya dan kemudian duduk di kursi tunggu. Berhubung saat ini masih sore dan pasien tidak ramai. Cinta dipanggil dengan sangat cepat, hanya menunggu antrian sekitar 2 orang saja. Cinta masuk ke dalam ruangan dokter dengan daya berdebar-debar. Sebenarnya dia belum siap untuk mengobati penyakitnya, namun jika tidak segera obati, Cinta takut penyakitnya akan semakin parah. Dokter minta agar Cinta menimbang berat badannya terlebih dahulu. Cinta diam ketika melihat timbangan berat badannya naik 3 kilo. Pada saja pakaiannya pada sempit nyata karena berat badannya yang naik. "Senang sekali jumpa dengan Mbak Cinta. Mas Rafasa, mana?" tanya si dokter. Tentang Cinta dan Rafasa pasti diketahui oleh semua orang termasuk si ibu dokter. Meskipun tidak artis, tapi mereka sangat terkenal layaknya selebritis kelas atas. "Di Bali bu dokter," jawab Cinta dengan tersenyum. "Ya sudah, kalau gitu kita periksa dulu ya." Dokter itu kemudian tersenyum memandang Cinta. "Iya dok," jawab Cinta mengikuti sang dokter menuju ke tempat tidur pemeriksaan. "Untuk kontrol selanjutnya, sebaiknya ditemani oleh Mas Rafasa ya." Dokter itu tersenyum. "Baik dok," jawab Cinta dengan dada berdebar-debar. "Dok, sebenarnya saya sakit apa? Apa penyakit saya ini berbahaya?" tanya Cinta. "Gejalanya apa?" tanya dokter sambil memeriksa tekanan darah pasiennya. Sebenarnya di surat laporan sudah ada gejala yang dialami oleh pasien, namun dokter tetap saja bertanya kepada pasiennya. "Awalnya sih saya sering pusing, mual. Kemudian sekarang sudah enggak lagi. Hanya saja porsi makan meningkat, tidur juga kuat. Namun saya tidak menstruasi sudah lebih dari 1 minggu," jawab Cinta. Dokter itu tersenyum memandang Cinta. "Boleh sebelumnya sehat, hanya saja hanya sedikit sekali. Itu pun hanya sebentar," Cinta kembali menjelaskan. "Kita USG ya Mbak Cinta." Dokter itu tersenyum. "Iya dok." Cinta diam ketika perawat menaiki bajunya dan kemudian memberikan gel di atas perutnya. "Usia pernikahan sudah berapa lama?" tanya ibu dokter. 3,5 bulan dok." "Ini usia kandungan sudah 3 bulan ya Mbak Cinta." Dokter tersenyum memandang Cinta. "Maksud dokter?" Cinta akan tidak percaya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh dokter itu. "Mbak Cinta bisa lihat janinnya,"
Calon bayi sangat sehat dan sekarang usia kandungan 3 bulan, atau tepatnya 12 minggu. Dokter tidak bercanda, saya cinta. Sampai saat ini dia masih tidak percaya meskipun sudah melihat yang ada dalam layar monitor. Tentu saja tidak. Cinta bingung ketika bagaimana menjelaskan kepada sang dokter bahwa ketika dia baru selesai mau melakukan hubungan suami istri, keluar darah cukup banyak. Saya berpikir bahwa dia sedang pendarahan, namun dokter mengatakan bahwa saat ini dia hamil. Bulan kemarin, saya masih haid, dok. Flek yang keluar di awal kehamilan hal yang wajar, dan ini bukan haid, jelas si ibu dokter. Jadi, itu bukan haid, tanya Cinta. Dokter tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika saya baru selesai melakukan hubungan dengan suami saya, dan yang banyak, dok, mungkin untuk saya hamil, tanya Cinta. Saya harus benar-benar meyakinkan bahwa dirinya sedang hamil, tanpa ada kesalahan saat pemeriksaan, karena Cinta tidak ingin memberikan harapan yang besar untuk kedua mertuanya. Namun ternyata semua itu hanya kesalahan dari pemeriksaan dokter. Apa darahnya mengalir banyak sebab sedang haid, dokter? Tidak banyak, dok, kalau juga hanya sekitar 1 hari. Apa Mbak Cinta sempat datang ke rumah sakit untuk pertolongan dan minum obat yang menghentikan pendarahan? Tidak, kasus tidak keluar lagi, jawab Cinta. Mbak Cinta masih parah waktu itu, dan dokter dengan tersenyum, dan pertanyaan dokter mampu membuat wajahnya merah. Iya, dok, jawab Cinta. Itu adalah hal yang wajar, di mana sang suami kurang pintar dan tidak sabar. Faktor lain, beliau suami juga jumbo. Seharusnya suami memberikan rangsangan terlebih dahulu, sehingga tidak menyebabkannya luka di bagian luar. Hanya saja, luka merusak rahim. Jadi kalau seperti ini tidak termasuk pendarahan. Ibu dokter menjelaskan dengan bahasa sederhana agar pasiennya mengerti. Oh, seperti itu ya, dok. Cinta lega dan sangat bahagia setelah mendengar jawaban sang dokter. Iya, Mbak Cinta, dokter itu dengan tersenyum. Dokter nggak salah periksa kan, dok? Cinta kembali bertanya. Ini janinnya, Mbak Cinta bisa lihat sendiri. Apanya mau diragukan? Jika usia kandungan sudah 4 bulan, kita bisa sudah mengetahui perempuan atau laki-laki. Namun nanti tetap kita lakukan tes pemeriksaan lewat urin. Jadi Mbak Cinta bisa lihat sendiri hasilnya positif atau negatif. Kita dengan sabar menjelaskan kepada Cinta. Cinta tersenyum ketika memandang layar monitor. Kenapa dia begitu sangat bodoh, tidak menyadari bahwa dalam perutnya ada janin. Tapi kenapa saya nggak merasa, dok? Tanya Cinta dengan wajah polosnya. Mbak Cinta kurang peka. Sebenarnya di usia kandungan awal seperti ini, gerak bayi belum terasa, sehingga banyak tidak menyadari mereka hamil. Cinta menganggukkan kepalanya pertanda paham. Bisa Mbak Cinta mengalami mual, pusing, kemudian malas melakukan apapun termasuk pegang yang suka pegal, yang ciri kehamilan. Namun Mbak Cinta nggak peka dan menganggap mungkin hanya sekedar masuk angin biasa. Cinta diam dan mendengar apa yang dikatakan oleh sang dokter. Mbak Cinta bisa lihat janin berkembang dengan baik. Lihat, ini 2 mata, 2 telinga, kemudian mulut, hidung. Ini tangannya, dan ini jari-jarinya. Kaki 2 dan jarinya juga lengkap 10. Kaki semua lengkap ya, Mbak Cinta. Saya tersenyum penuh bahagia ketika melihat monitor yang memakai USG 4 dimensi. Di sana tampak jelas seperti apa janin dalam rahimnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.